Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman anak Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Ibu harap semua tetap selalu sehat, semangat dalam belajar. Nah, baiklah, hari ini kita memulai pembelajaran kita lagi, yaitu pembelajaran akidah akhlak setelah kita libur 2 minggu lebih ya, karena libur tengah semester. Nah, sekarang kalian kan sudah masuk pada semester 2 atau semester genap. Ya, masih ada ingat materi sebelumnya? Ibu harap masih ya, walaupun kita sudah libur 2 minggu lebih, Ibu harap bukunya tetap kalian buka, Ibu harap. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan langsung terlebih dahulu ya. Apakah semuanya masuk? Ya, Ibu harap semuanya masuk pada hari ini. Nah, untuk hari ini ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan masuk pada materi pertama untuk semester 2, yaitu tentang qada dan qadar. Nah, kalian pasti sudah tidak asing bukan mendengar kata qada dan qadar. Karena waktu kalian duduk di bangku sekolah dasar, pembelajaran qada dan qadar ini sudah kalian dapati, walaupun tidak lengkap. Nah, sekarang kita akan bahas kembali materi qada dan qadar ini ya. Nah, langsung saja masuk pada poin yang pertama. Ibu akan menampilkan kalian sebuah video tentang pembahasan tentang qada dan qadar. Kalian simak videonya baik-baik ya, dan kalian pahami. Nanti Ibu akan tanya kalian tentang materi qada dan qadar ini. Oke. Refleksi diri. Mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna, atau ada yang terlahir dengan fisik yang kurang. Ada yang mempunyai kulit putih, coklat, hitam, berambut lurus, atau keriting. Ada yang dari status terpandang, keluarga berada, keadaan ekonomi yang sulit, dan ada teman yang jago matematika atau pintar menggambar. Ada yang hidupnya mudah atau bahkan penuh dengan ujian. Apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain? Atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan? Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap qada dan qadar Allah. Qada secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, kehendak, atau pengetahuan Allah. Sedangkan arti qada secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Adapun arti qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak. Sedangkan arti qadar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Jadi, qada dan qadar Allah seperti dua sisi mata koin. Qada adalah rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qadar adalah perwujudan atau terjadinya ilmu Allah itu. Baik, sudah ditonton ya videonya dan Ibu harap mengerti semuanya. Baik, kita akan bahas bersama-sama untuk pengertian qada dan qadar. Yang pertama, qada. Qada ini secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. Dalam konteks Islam, qada ini merujuk pada keputusan atau ketetapan Allah yang telah ditetapkan sejak awal mengenai segala sesuatu yang akan terjadi di dalam dunia. Jadi keputusan ini tidak bisa diubah oleh siapapun, oleh makhluk hidup manapun, oleh kita tidak bisa ya, karena sudah ditentukan sejak awal oleh Allah. Kemudian secara bahasa, qada ini berarti ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan. Nah, secara istilah pula, qada ini artinya ketetapan, ketentuan dan keputusan Allah dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau ada yang tahu iradah? Nah, iradah itu kehendak. Kehendaknya baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati.
Kemudian qada ini sebagai rencana Allah sejak zaman apa tadi? Sejak zaman azali. Oke, masuk untuk pengertian qadar. Secara harfiah, qadar ini berarti kekuasaan atau kekuatan. Dalam konteks Islam pula, qadar ini merujuk atau um, merujuk pada kepercayaan bahwa segala sesuatu di dunia telah ditentukan oleh Allah, baik itu yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi di masa depan kelak. Konsep dasar ini sendiri itu berkaitan erat dengan konsep qada, karena qada sendiri merupakan suatu bentuk pelaksanaan keputusan Allah yang telah ditetapkan melalui qadar. Kemudian qadar secara bahasa itu artinya kepastian atau peraturan, bisa juga disebut dengan ukuran. Qadar secara istilah ini adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan atau ketetapan, atau itu lagi ketetapan itu berarti qada ya. Qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sudah sesuai dengan iradanya. Kemudian, qadar ini itu sebagai suatu pelaksanaan rencana atau qada Allah dalam perpaduan atau gabungan antara qada dan qadar. Nah, gabungan antara qada dan qadar ini bisa disebut dengan takdir. Takdir itu berlaku kepada semua makhluk hidup, baik yang telah sedang maupun yang akan terjadi, baik itulah yang akan terjadi maupun yang akan terjadi gitu. Nah, kemudian ada pula dalil tentang qada dan qadar. Untuk dalil yang pertama yaitu terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Nah, maksud ayat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 ini adalah takdir manusia dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang usaha atau manusia yang berikhtiarnya bagus, biasanya takdirnya akan bagus. Berarti untuk menjadi bagus atau berhasil dalam hidup itu kita perlu adanya usaha yang harus kita lakukan. Kemudian ada pula dalil yang kedua, yaitu dalil dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Mari kita dengarkan ya, Quran surah Al-Ahzab ayat 36 berbunyi, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Nah, maksud ayat tersebut adalah jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu atau keputusan, maka tidak akan ada orang yang pantas protes agar keputusan itu dirubah. Kayak kita tidak bisa merubah suatu keputusan yang telah Allah tetapkan. Bagi yang berani protes, sama saja ia durhaka dan tersesat. Berarti manusia harus menerima ketetapan tersebut, karena ketetapan tersebut sudah menjadi keputusan Allah dan Rasul-Nya. Paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya masuk pada poin perilaku beriman kepada qada dan qadar. Nah, orang yang beriman kepada qada dan qadar ini selalu senantiasa selainnya memiliki keimanan kepada
rukun Islam secara utuh. Nah, perilaku-perilaku ini dilakukan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kegiatan kita yang biasa kita lakukan, nah itu semuanya sudah tercermin di dalam perilaku tersebut. Perilaku-perilaku itu akan Ibu sampaikan. Yang pertama itu ia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau ikhtiar. Atau kita bisa berikhtiar sebelum menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Setidaknya orang yang beriman kepada qada dan qadar ini berusaha dengan bersungguh-sungguh dahulu untuk mencapai keberhasilan atau sesuatu yang diinginkan. Misal kalau kalian mau banget juara 1 di kelas, kalian harus berikhtiar dengan apa? Dengan rajin belajar, harus rajin mengerjakan PR ya. Nah, yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah atau kita selalu bertawakal kepada Allah. Setelah manusia berusaha sebaik segala persoalan diserahkan kepada Allah. Mengapa demikian? Karena manusia adalah lemah, jadi tidak mungkin dapat mengatasi persoalannya sendiri. Nah, begitu. Jadi, Ibu hanya menjelaskan 2 contoh dari perilaku qada dan qadar ini. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk membentuk 2 kelompok ya, 2 kelompok saja. Dan kita akan bermain game. Nah, gamenya ini bisa kita sebut dengan team game turnamen. Di mana Ibu jelasin dulu ya. Di mana game ini untuk ini kita bentuk 2 kelompok. Kemudian kalian secara cepat, siapa yang cepat mendapatkan jawaban, boleh langsung diberikan. Nah, Ibu mau kalian masing-masing kelompok mencari 3 masing-masing perilaku qada dan qadar. Siapa kelompok yang cepat boleh langsung menempelkan jawaban pada kertas kata yang telah kalian tulis. Nah, paham ya semuanya? Baik. Oke, sekian materi kita pada hari ini ya. Ibu harap kalian memahami. Jadi dapat kita simpulkan materi kita pada hari ini yaitu adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan dan penciptaan Allah sejak zaman azali. Nah, kemudian untuk qadar. Qadar ini berarti aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak pada zaman azali atau pada saat pelaksanaan kepada Allah. Baik, minggu depan kita akan membahas materi tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ini cocok sekali ya. Nah, Ibu harap kalian boleh baca-baca buku kalian di rumah. Dan harap minggu depan kalian sudah bisa lebih memahami materi tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kalian boleh istirahat. Oke, ditutup ya kita. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.